sebentar amat. Ya nggak apa-apa kan. Oh, Set, potong. oke deh. Jadi 3 lagu kan. 3. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV sama gua Faktor Nasib. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing di dunia entertain, terutama di dunia perkembangan zaman juga di zaman corona ini. Di sini gua ditemani oleh seniman angklung, pengamen jalanan ya, Coh ya. Iya benar, lebih tepatnya pengamen jalanan. Dengan siapa? Wendy. Oke. Wendy ini adalah pemain angklung jalanan yang jauh-jauh dari kampung mengadu nasib ke ibu kota lah ya, ibu kota Bandar Lampung untuk mengejar cita-cita menjadi apa? Ya kepingin hidup dari hobi sih, hobi kita kan di musik. Oke, hobi di musik, Coh. Jadi ya itu tadi lah. Kalau bisa gimana caranya dari hobi bisa menghasilkan uang gitu loh. Kalau sekarang kan orang kerja kebanyakan bukan karena hobi, karena keterpaksaan, disuruh. Kalau ini dari dasar diri lu sendiri ya, Iya, benar. tanpa disuruh-suruh. Jadi gimana nih, Wen, perkembangannya perjalanan hari-hari semenjak zaman corona ini, nambah pening apa nambah pusing? Ya dibilang pusing ya nggak pusing banget sih, dibilang pening ya nggak pening banget. Ya gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah. Iya. Yang penting pokoknya harus tetap survive lah. Survive, bertahan. Makanya itu kita siasatinnya dengan ngamen. Karena soalnya job-job wedding biasanya kan dapet tuh job-job wedding kalau pengamen angklung jalanan tuh, kadang di nikahan, di sunatan gitu, kadang acara instansi gitu kita ngisi. Cuman kan kalau corona ini kan ya tahu sendiri lah ya. Berarti inilah ya, sebelum di jalanan pernah di wedding juga. Ada berapa kali tuh, di mana aja kira-kira weddingnya? Sampai ke Bandar Jaya sih kita, seputaran Bandar Lampung juga. Dari tahun kapan nih lo nih jadi terjun pengamen angklung ini nih? Oh, kalau angklung dari 3 tahun yang lalu lah, 2018. Sekitar 2018. 2018 lo terjun langsung di angklung apa pakai gitar gitu di jalanan pertamanya? Kalau dulunya sih kita sih sebagian sih di situ personil ini modern musik ngeband. Oh, ngeband. Ya, tapi karena ya faktor nasib jadi ya kan. Jadi kita harus ya survive. Yang penting masih di musik, kita masih seneng ya gitu aja sih. Bener, tapi ya masih kalau sekedar ngejam sama temen-temen gitu masih. Itu di bandnya maksud lo gimana, ngamen di jalan, manggung di acara, atau promo band, atau ngamen di jalanan apa gimana? Sebenarnya sama aja, main di wedding juga. Di wedding juga. Balik lagi ke nasib. Emang harapan lo di band dulu tuh apa tuh kalau ngomongin nasib? Kayaknya bener-bener terkendala nih. Kalau dulu sih emang dari zaman SMA ya udah suka main musik sih. Udah suka main musik, ketemu teman-teman yang satu hobi. Ya pertama sih dari sekedar cuman ngerental gitu, sewa-sewa alat gitu sih. Lama-lama kok ada tawaran-tawaran ya udah gitu aja. Cuman ya sekarang lebih fokus ke musik tradisional. Karena nasib tadi itu tuh ya. Lo berharap besar nggak sih sama band itu tadinya bakal terkenal jadi artis gitu selama lo ngeband itu? Ya ada sih, cuman ya nggak terlalu menggebu, cuman ada doang seting gitu doang udah. Sekilas aja. Ternyata setelah dijalanin nggak segampang yang dikira ya. Iya bener, nggak segampang yang dikira. Cobaannya besar jadi anak band itu main musik ngarepin, ujung-ujungnya ya tetap di jalanan juga lah nyari duitnya. Yang itu yang tiap hari soalnya sih ya kalau ngamen ya. Kalau ngeband kan nggak tiap hari. Iya benar. Kalau mau ngandelin penghasilan yang nggak tiap hari ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mau makan apa gitu kan ya? Iya sih bener. Ya faktor nasib lah. Faktor nasib. Jadi bagi lo yang anak-anak band, pikirin dari sekarang kalau mau ngebanggain band-band lo, berhati-hatilah. Karena band itu, musik itu pada dasarnya buat mainan sih kalau buat gua, bukan buat target keterpaksa untuk ngubah nasib ya. Karena Ya, kalau mau tapi ya tetap terusin lah hobi ngeband. Memang ada istilahnya, emang ada hasil di situ sih ngeband. Emang ada hasil ngeband.
Hasilnya itu kebanyakan pengembangan diri, teknik sama skill sih. Cuman kalau ya itu tadi buat ngubah hidup jadi lebih baik, balik lagi kayak kata lu Ya, tadi. faktor nasib. Faktor nasib. Kalau nasibnya bagus ya bagus. Nasibnya bagus ya bagus, lu dipilih orang ya kan, diajakin orang yang bener ya bener, diajakin orang yang buruk ya buruk juga, atau sekedar main-mainan. Lu pernah ngerasain kekecewaan besar nggak di band? Enggak sih, kalau ini enggak. Jadi Lempeng-lempeng aja. jadi yang ngebuat ngeband lu stuck itu karena istilah kata ya udah jenuh, istilah Ya, kata. kalau dulu kan namanya ngeband ya pasti kan ada personil yang udah sibuk dengan pekerjaan lain, alih profesi gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Dan Simpel lah. simpel aja. Berarti lu bukan orang yang berambisi, berobsesi, harus terkenal gara-gara ngeband gitu ya. Karena kebanyakan yang gua alamin, gua jalanin Kota Madya Bandar Lampung tuh anak-anaknya begitu. Kebetulan lu bukan orang Kota Madya nih ya, orang Pringsewu kan gitu. Ya, alhamdulillah aja lah kalau ada pola pikirnya masyarakat kita, kawan kita itu ya seperti ini gitu loh, nggak sindrom lah gitu. Karena kan penyakit kejiwaan itu banyak di manusia, yang nggak di musik aja sih ya. Atau mungkin dia nyalon anggota dewan, atau dia mau berencana buka usaha gede, ujung-ujungnya hancur. Nah begitu juga perjalanan. Jadi jangan ngeremehin perjalanan lah ya nggak sih? Iya, ya proses. Nah, itu proses, harus ngerasain pahit, banyak pahitnya dulu ya, manisnya mah belakangan. Bener. Faktor nasib. Oke deh, jadi lu ada 3 tahunan, lumayan lama lah ya. Wah, jadi lagu-lagunya lagu apa tuh lu ngeband? Lagu industri apa idealis? Lagu-lagu ya yang kita suka aja sih. Sebenarnya lagu-lagu yang kita suka-suka aja. Kalau ngebandnya. Suka-suka yang bisa-bisa aja. Akhirnya awal mula program lu akhirnya terjun ke angklung ini, transisinya prosesnya gimana nih? Lu kan pasti nggak langsung bisa main angklung. Lu Enggak sih, dulu kita kebetulan gabung di sanggar, nongkrong sama anak-anak sanggar di Pringsewu. Nah disitulah belajar sedikit-sedikit musik tradisional. Gitu. akhirnya bisa dikembangin sendiri dan menghasilkan dan ada tim. Gua masih bingung antara angklung sama cetik. Cetik itu kayak bambu juga kan? Iya. Lo tahu kan cetik ya? Perbedaannya apa nih cetik sama angklung? Bisa lo jelasin nggak? Kalau cetik kan rata tuh permukaannya, terus mainnya dipukul. Kalau angklung sebenarnya mainnya digoyang sih. Angklung ini dari Jawa Barat ya, Sunda Jawa ya. Barat. Kalau cetik kan Lampung, asli Lampung. Cetik. Seperti itu perbedaannya. Terus selanjutnya harapan besar lo apa nih buat dunia ngamen atau seniman jalanan? Kendalanya terbesar apa? Lo bisa mengkondisiin, dan harapan lo tuh apa sih ke depannya buat seniman jalanan ini kira-kira? Kalau harapannya sih bisa ada tempat ya, bisa ada tempat istilahnya yang buat menyalurkan bakat. Jadi lebih gampang lah kita, lebih gampang ruang ya benar. Terus kumpulnya juga enak, mereka juga bisa saling kenal, pinnya sih kayak gitu sih. Jadi saling mengenal lah sesama musisi-musisi jalanan. Biasanya kan cuman say hi aja gitu, nggak pernah komunikasi yang dalam gitu. Jadi maksud lo kepedulian itu ya diperhatikan atau ditambahkan gitu ya? Iya bener-bener. Ya itu ya bolehlah dari instansi pemerintah atau pihak swasta yang mau nampung tertarik, karena sejauh ini yang dijalanin kan positif aja. Tapi buat pengamen seniman jalanan ini lu juga nggak jarang denger kan orang-orang ngamen itu banyak dinilai negatif masyarakat. Ada yang ngebaret mobil, ada yang mintanya maksa, ada yang sebagian ini. Nah gara-gara hal seperti itu mungkin golongan lu, tim lu disamakan juga seperti itu. Lu nanggepinnya gimana nih? Ya kalau selama ini sih kita belum tahu ya yang kayak gitu. Maksudnya yang rese gitu kita belum pernah nemuin gitu. Cuman kalau terlalu menjamur iya di lampu merah. Karena terlalu ya banyak lah di situ. Bukan hanya pengamen jalanan aja, banyak yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita kan istilahnya karena terlalu banyak juga di situ orang. Jadi saling bersaing lah ya. Ya kalau dibilang bersaing enggak sih, kalau dibilang bersaing enggak, cuman kan
tapi beda gitu loh, bukan cuman musik, cuman di situ semua. Oke, jadi sebenarnya gini ya penjelasannya. Yang nyari duit di jalanan itu bukan seniman aja, banyak orang jual tisu. Kalau dulu koran udah jarang sih. Orang jual Jadi biasanya balon segala macem. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa harapannya sih buat lo jangan terlalu menyamaratakan pengamen atau seniman jalanan itu dengan hal-hal rese yang seperti itu ya. ya bukan, maksudnya kan kalau setahu aku sih nggak pernah sih apa nemuin yang rese gitu sih, belum pernah gitu. Jadi ya lempeng-lempeng aja, slow aja sih. Ya cuman resikonya cuman paling kehujanan doang, kepanasan gitu doang sih. Sebenarnya nggak terlalu banyak ini. Terlalu banyak hambatan yang golongan seperti itu ya. Karena gue dulu banyak dengar cerita kayak gitu. Bahkan gue dulu waktu pengalaman gue pernah dari Jakarta ke Merak itu ada orang ngamen gitar sih ya. Gue masih umur berapa gitu ya. Jadi minta itu emang maksa, kalau enggak ya dikata-katain sih. Dikata-katain gitulah, diejek-ejek gitulah. Wih, ngasihnya cuma segini, ini apalah. Nah itu. Cuman ya kalau orang berarti di era zaman sekarang ini buat seniman jalanan itu tergolong aman lah ya. Belum ada yang seperti itu ya. Nggak ada yang seperti itu lagi ya. Kalau bisa sih jangan sampai ada lah, kita bisa nyari duit yang benar ya dengan cara yang benar gitu aja. Karena di era sekarang ini emang gua nggak ngelihat banyak juga anak-anak pang berkeliaran di jalanan gitulah ya. Kalau dulu itu banyak dulu tuh tahun-tahun 2010-an itu. Sekarang nggak terlalu banyak, mungkin ya petugas keamanan pemerintahan juga udah beberapa kali ngamanin. Jadi nggak ada lagi yang seperti itu sejauh ini ya Men ya. Terus kendala lu kehujanan lah ya. Kehujanan jadi kepanasan, bubar. Nah, itu tadi lah ya, karena kalau kita mau ngomongin soal di jalanan kita ala kadarnya aja, usahanya dapetnya segitu, tempatnya begitu ya begitulah. Cuman atau mungkin ada pengembangan buat diri lo buat merenovasi tempat itu, ditambah atap walaupun Enggak lah, kalau sampai ke situ enggak lah. Kadang kan kita juga pindah ke pasar-pasar juga sih kadang. Oh iya, oke deh. Karena itu udah resiko, istilah kata resiko di jalanan, orang nyari duit di jalanan. Walaupun istilah kata lo ada keluhan seperti itu, tetap lo tempuh lah ya. Perjalanan yang sudah lama banget, bertahun-tahun, udah 3 tahun sih udah lumayan ya, nggak semua orang bisa sih ya. Tergolong lo sama tim lo ini orang-orang pejuang juga sebenarnya. Iya sih. Ya kan, orang-orang pejuang, istilah kata gimana caranya walaupun ya bisa bertahan hidup syukur, atau ya kedepannya bisa ngembangin seni budaya, seni tradisional seperti ini nih, ada yang benar-benar mau memproduksi lah gitu ya, insya Allah lah ya. Salah satunya begitu harapan lo ya. Ya nggak sih? Iya benar. Menyimak. Oh jadi gue yang ceramah ini. Tapi kalau buat di Lampung emang kita gue sih belum pernah denger orang yang mau banget memproduksi tradisional seni, apalagi ya ini kan seninya seni Jawa Barat gitu ya. Kalau yang seni cetik gua nggak tahu sih. Tapi kalau di Bandungnya sana, Jawa Barat sana pasti diperhatiin banget gitu loh ya. Lo ada pengalamannya nggak, pengalamannya sama kawan-kawan yang pernah ngamen di luar Jawa sana gitu? Sih kalau gue mah kadang lihat dari YouTube aja, mereka mainan lihat dari YouTube. Dari YouTube aja lah ya. Oke deh, itu tadi ya sekilas perjalanan sejauh ini yang kita harusnya, yang ada yang mandiri ataupun ada yang belum mandiri masih sama orang tua, ya harap-harap bersyukur aja lah. Di luar sana nih ada banyak orang yang di bawah kita, orang yang pening juga lah ya. Faktor nasib lah. Faktor nasib. Mereka ini orang di kabupaten loh, bukan orang kota Madia, bertahan hidup, istilah kata tinggalnya gue nggak sama orang tua lagi, istilahnya bayar kontrakan, bayar ini, bayar itu. Beda kalau kita bandingin di luar sana yang mungkin mereka belum mandiri, masih kuliah, apa-apa masih orang tua. Ya itulah, belajar ya, hidup lebih bersyukur ya nggak? Iya benar, lebih banyak bersyukur aja. Lebih banyak bersyukur karena di saat kita mengeluh ternyata ada yang lebih susah dari kita gitu ya. Dan itu bukan sembarangan perjalanan. Dan istilahnya dari perjalanan-perjalanan tersebut
yang paling lo nikmatin ini kan prosesnya ya Wen ya. Iya benar prosesnya ya ada ketemu kendala-kendala ya kecil ya bisa lah dilewatin pasti. Kendala-kendala kecilnya contohnya apa nih? Ya kayak misalnya pemasukan lagi nggak ada gitu kan, proses-proses seperti itu kan, minta tolong sana sini agak susah gitu ya, gitu-gitu aja sih sebenarnya, sama kayak yang lain mah kalau kendala mah. Masalah teknis itu, peralatan rusak gitu lah ya. Karena emang ada relasi, untung ada kawan ya, kayak kawan teknisi kita kayak Mas Ipa. Teman-teman kan juga ngebantu juga, semua ngebantu, banyak teman-teman yang ngebantu, makanya gampang sih ngelewatinnya. Selama kita masih berusaha, di situ ada jalan gitu. Tetap dipikirin dan terus berpikir. Kalau kendala yang lainnya semacam kayak larangan, nggak boleh di sini nih, harus pindah atau diusir gitu, pernah nggak Ben? Ya kalau dilarang pasti kita harus ngikut. Iya harus ngikut. Kalau misalnya dilarang nih nggak boleh, ya udah kita ngikut aja. Harus ngikut. Harus tertib. Ya. Kebetul. Jangan di sini, kalian lebih baik ke sebelah sana atau ngamennya di sono, atau jangan di sini, ya kita ngikut aja. Itu berarti kamu orang tetap legowo lah ya, nerima ya. Karena itu tadi, dalam artian begitu tuh emang udah haknya orang, jangan dipaksain. Bukan rezeki kita di situ. Masih ada tempat lain lagi rezeki. Iya. Dunia luas bro, jadi jangan maksain diri kalau kita nggak bisa atau nggak mampu. Kita yang bisa-bisa aja lah, yang ala kadarnya aja. Jadi intinya itu sama aja ke hidup jujur, nggak bohong. Kalau kita mau maksain diri, kita bohong sama orang. Udah, itu satu sisi lagi. Dari sekian lama lo bermusik ini, lo terinspirasinya dari artis apa atau grup band apa Wen selama ini? Apa ini tradisional atau apa? Tradisional dulu lah, tradisional dulu. Kalau angklung sih lebih ngelihat ini sih, pengamen-pengamen di Jogja gitu sih. Kan di sana banyak, sering kita lihat di YouTube. Itu aja sih sebenarnya inspirasi. Bahkan sampai mapan mereka lah ya. Iya. Ngamen-ngamen di Jogja itu, karena mereka juga kebetulan orang sana semua gitu loh. Iya benar. Dan mereka nggak malu dan nggak ragu, istilah kata mentradisionalkan, memasarkan atau mengeluarkan ekspresinya di situ. Lo terinspirasi dari sana lah ya. Iya. Sehingga nanti ya mudah-mudahan ada komunitas besarnya lah di Lampung ya. Nah itu harapan lo ya. Komunitas besar musik tradisional, baik itu angklung, suling, tradisional, dan lo salah satu orang yang bergerak di dalamnya gitu ya. Iya benar. Cuman ya waktunya kapan kita belum tahu lah ya. Tapi seenggaknya selama lo masih eksis, selama itulah lo masih terus berjuang, gitu kan ya. Terus kalau dari band sendiri, apa ininya idola lo? Lo terinspirasi dari siapa? Lo main musik, main gitar? Gue sih suka, kalau inspirasi gitar sih ya, gue lebih suka musik-musik yang slow rock gitu sih. Slow rock. Contohnya band apa nih? Ya kayak Scorpion gue suka gitu, Scorpion, Europe, lebih ke kayak gitu, klasik rock gitu, klasik rock, slow rock, lebih suka. Jadi dia yang berbau slow dan juga istilah kata tetap ada rocknya, gitu ya. Walaupun kalau gitarisnya hampir semua gue suka. Hampir semua. Hampir semua gue suka. Yang paling bener lu sukanya itu siapa tuh? Nah, salah satunya. Bingung nih kalau ini orang. Kalau suka sih siapa ya? Yang paling lagunya lu kulik lah, benar-benar lu katamin itu lagunya siapa gitu. Kulik. Lu garap. Hampir Scorpion tuh, gue suka Scorpion. Scorpion siapa sih gitarisnya? Lupa gue namanya. Nah, lupa juga ya. Kan gue suka. Gitarnya gue suka. Oh iya, lagu-lagu Scorpion ya. Tapi nggak, gua suka. Gua nggak pernah ngeliat lu main lagu Scorpion gua. Karena ya nggak ada apa temen ngejam ya, yang suka lagu itu gitu atau yang apa. Karena emang kebetulan lingkungannya belum ada yang mau Scorpion. Iya, kalau yang lain ya Bon Jovi ya lo ya. Bon Jovi, Gun Roses, Slash gitulah ya. Jadi ngobrolin ngeband ini bukan tradisional. Ya tadi kan udah banyak angklungnya, udah kita kupas. Ini kepribadian yang lain, tapi tetap di musik juga gitu loh.
Jadi istilah kata bagi yang nonton inilah seputaran tentang Wendy Angklung. Jadi nama grup lu apa nih, lupa gua nanyanya, ada nggak sih? Baron Angklung. Baron Angklung. Jadi sebutannya Wendy Baron. Lu punya band juga nanti kalau bikin sendiri namanya Baron juga? Apa aja sih? Apa aja sih ya? Yang penting orangnya kompak aja. Orangnya kompak. Lu ngefan banget ya sama Baron Gigi ya? X. Enggak, sebenarnya Baron itu singkatan dari bambu rotan. Jadi angklung itu kan ada bambu, bahannya itu ada bambu, terus yang buat ngikatnya itu rotan. Oke deh. Kirain gua Baron-Baron yang lagi kena corona. Baron and Soulmate itu gitarisnya Gigi. Oke deh. Ini benar-benar istilah kata musisi angklung dari rotan, bambu dan rotan, dari Pringsewu punya. Pringsewu istilah kata penghasil rotan terbesar di Lampung ya. Ya nggak sih? Bambu. Oh, bukan. Cuman kalau di sana emang banyak pohon bambu. Banyak pohon bambu. Tahu gua orang dinamain Pringsewu, Pring itu kan bambu. Sewu itu 1000 ya. Iya. Nah itu, jadilah istilah kata lo juga hobi memainkan bambu angklung itu. Iya, kalau itu mah emang dari khas Jawa Barat angklung. Kebetulan emang tinggalnya di Pringsewu, lahir di Pringsewu, lahir Pringsewu, kota bambu. Kan banyak bambu di Pringsewu itu. Itulah ya, bagi yang mau istilah kata nanti ada mau nanggep angklung, bisa hubungi Wendy lewat nomor ini di bawah ini, akun YouTube ini, nanti hubungin aja, tinggal chatting. Atau mau belajar juga bisa sama lo ya, main-main angklung gitu, privat. Iya, belajar aja, datang aja nggak apa-apa. Datang sembari nongkrong. Siapa tahu kan di Lampung ini emang banyak juga orang-orang Jawa Barat atau orang-orang yang mau mainin musik angklung. Gimana caranya, apanya, prosesnya, prospeknya, istilah kata beli-beli barangnya gitu. Bisa sama Wendy. Inilah oke ya, sekilas perjalanan yang sebagian yang benar-benar pusing, pening tadi lo ceritain, cobaan halangannya, panas-panasan ngamen, cuman ya tetap ada solusi lah, tetap berjuang lah ya. Jangan laju lo putus, kita semua gara-gara hal seperti itu membuat kita jadi putus asa. Karena putus asa itu adalah perbuatan yang tidak direstui. Sampai-sampai apalagi kalau bunuh diri, jangan es. Walaupun pusing-pusing juga, pening-pening juga, dunia emang udah begini. Tetap harus istilah kata istighfar lah ya, bersyukur gitu aja ya. Di atas langit masih ada langit, di bawah orang-orang yang lagi susah ada yang lebih susah. Jadi istilah kata jangan kita mengeluh karena istilah kata kita ngerasa paling susah atau kita sendiri, karena yang nggak kita ketahui di luar sana banyak. Gitu aja. Oke, thank you, kita tutup ya. Thank you Wen, mudah-mudahan tetap eksis. Sama pesan dan kesannya apa nih? Buat? Ya jangan lupa apa gitu. Oh, buat lo ya? Enggak, buat lu aja. Pokoknya jangan lupa ditonton, yang penting like tuh, like, subscribe. Ya kalau suka memang ini subscribe aja. Buat seniman-seniman lainnya. Nah, kalau buat seniman yang lainnya ya berkarya terus, semangat terus walaupun lagi corona kayak gini, ya tetap semangat lah. Harus tetap survive kita di musik gitu. Jangan putus semangat. Tetap survive. Jangan putus semangat walaupun agak grogi branding dari tadi wajar. Lu kalau di kamera jadi beda lo auranya. Cuman nggak apa-apa lah, oke guys. Oke ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
apa lepas toh.